Salat tahajud ini salat ahli surga yang ketika dia masih hidup di dunia. Salat tahajud itu salatnya ahli surga. Orang ahli surga, ciri-cirinya itu ketika dia masih hidup di dunia dia salat tahajud. Sebab memang salat tahajud ini berat nih. Untuk bangun di tengah malam itu, di sepertiga malam itu memang sangat berat. Maka kalau sampai-sampai Nabi mengatakan beruntunglah seorang laki-laki yang dia sholat malam, kemudian membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya, sampai-sampai dia memercikan air ke wajah istrinya. Karena untuk apa? Karena mengambil keutamaan sholat tahajud ini. Kalau enggak mungkin Nabi bangunkan istri, keluarga Nabi, bangunkan Ali. Sampai-sampai diketok, Ali, bangun, tahajud. Kata Ali, ya Rasulullah, kami ditidurkan Allah, ketiduran kami. Kalau enggak ditidurkan Allah, enggak tidur kami. Sampai Nabi pukul, Pak. Memang manusia ini ya. Kalau dikasih tahu ada aja jawabannya. Sampai itu Nabi ketok paha. Ini kayak kita lah dinasihati. Ada aja jawaban kita misalnya kan. Ya Rasulullah kami ditidurkan. Nah Allah nih sehingga enggak terbangun nih. Dan Nabi tidak dibangunkan tuh. Siti Fatimah dibangunkan, Ali dibangunkan. Untuk apa? Menghidupkan malam dengan sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebahagian malam salat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu ke derajat yang terpuji. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mendapatkan ilmu, maka orang yang keluar itu digolongkan dalam golongan orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu imam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Khatib, Pak Bilal, orang tua kami, hadirin hadirat jamaah salat maghrib menjelang isya rahimakumullah. Ibu yang mulia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di 8 hari bulan Rajab di tahun 1445 Hijriah. Bulan Rajab ini identik dengan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj identik dengan perintah salat. Jadi banyak orang mengait-ngaitkan bulan Rajab itu dengan perintah salat. Sebab memang bulan Rajab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah
untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi ditunjukkan kepada Allah, kepada Nabi itu sebahagian dari tanda-tanda kebesaran dan kemuliaan Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT sebab bulan Rajab ini salah satu bulan yang agung di antara 4 bulan yang agung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ini yang terpancal sejenak, terasing sendiri dia. Jadi kita sudah berada di bulan agung Rajab ini. Sehingga tadi Ustadz kita Al-Hafiz telah mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Jadi kita mencari keberkahan bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, mudah-mudahan nanti kita diberikan keberkahan umur sehingga berjumpa bulan Ramadan lagi. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup segala nabi dan rasul, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua berharap mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita diselamatkan Allah di yaumil kiamah nanti. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa belajar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan belajar memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, Rasulullah juga ridho kepada kita, diakui kita sebagai hamba Allah, diakui kita sebagai umat Rasulullah SAW, sehingga kita layak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, malam hari ini kita akan membicarakan tentang 4 hal yang diberikan Allah SWT kepada orang yang sholat tahajud. Karena berkaitan dengan bulan Rajab. Dalam Al-Quran, surat Bani Israel ayat 78, Allah menceritakan tentang perintah untuk sholat. Sholat yang wajib dulu. Karena yang utama sholat wajib. Aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ayat ke-78-nya. Dirikanlah sholat di 2 tepi siang. Kata ulama ahli tafsir, sholat di 2 tepi siang itu yang dikatakan siang dari ketika keluar matahari sampai tenggelam matahari. Jadi kalau dari jam 7 sampai ke jam 6 itu hanya ada 2 sholat wajib. Sholat zuhur, sholat asar. Dan di 2 tepi malam, yang namanya malam, tenggelamnya matahari, sampai keluarnya fajar sidik. Karena fajar ada 2, ada fajar sadik, yang melintang dia ke langit, yang bujur dia ke langit, itu namanya fajar penipu, dikatakan fajar sadik. Itu belum subuh itu. Itu kalau yang bagi yang kerinan, mungkin sholat isya terlupa, masih boleh sholat isya ketika fajar sadik itu, karena dia belum masuk subuh. Nah, jadi masih fajar sadik itu masih dikatakan malam. Jadi dari tenggelam matahari sampai sebelum keluar fajar sidik, fajar yang membujur di langit sebelah timur itu namanya malam. Maka dibagi 2, 12 hari jam siang, 12 jam malam kan. Maka antara tenggelam matahari sampai keluarnya fajar sidik namanya sholat di 2 tepi malam itu hanya ada 2 sholat juga yang wajib. Sholat maghrib, sholat isya. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, kata Allah.
Dan kerjakanlah sholat subuh. Jadi sholat fajar itu sholat subuh. Jadi kalau di Arab ditanya sholatnya sholat subuh, ya, sholat subuh, sholat subuh kan gitu kan. Orang lebih mengenal sholat fajar. Nah, malaikat siang turun, menunggu sholat subuh ini selesai. Maka malaikat malam balik melaporkan amal kita. Jadi amal kita naik tiap-tiap hari itu waktu asar dan waktu subuh. Dan ketika sudah Allah ceritakan tentang sholat yang wajib ini, nah, jadi sholat zuhur, asar di dua tepi siang, sholat maghrib, isya di dua tepi malam, dan sholat fajar, sholat subuh. Ini yang wajib. Setelah yang wajib ini, Pak SWT, yang utama sholat itu setelah wajib, itu disambung Allah pada surat ke-79-nya, ayat ke-79-nya. Nah, ini menariknya yang kita bahas malam hari ini insya Allah. Menariknya setelah Allah ceritakan sholat 5 waktu itu, lalu Allah di ayat ke-79-nya Allah katakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kata Allah SWT. Dan di sebagian malam itu, kata Allah, bersolat tahajudlah kamu. Nah, untuk apa? Sebagai ibadah tambahan. Nah, jadi kata para ulama ahli tafsir, itu setelah sholat 5 waktu ini yang paling utama, yang wajib untuk kita, itu sholat yang utama setelah yang wajib ini sholat tahajud, sholat malam. Kenapa? Kan ditanya begitu kan. Kenapa begitu? Jawabannya satu, sudah sekali Nabi, sholat tahajud ini sholat ahli surga yang ketika dia masih hidup di dunia. Sholat tahajud itu sholatnya ahli surga. Orang ahli surga, ciri-cirinya itu ketika dia masih hidup di dunia dia sholat tahajud. Sebab memang sholat tahajud ini berat nih. Untuk bangun di tengah malam itu, di sepertiga malam itu memang sangat berat. Maka kalau sampai-sampai Nabi mengatakan, beruntunglah seorang laki-laki yang dia sholat malam, kemudian membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya, sampai-sampai dia memercikan air ke wajah istrinya. Karena untuk apa? Karena mau ngambil keutamaan sholat tahajud ini. Kalau enggak mungkin Nabi bangunkan istri, keluarga Nabi, bangunkan Ali. Sampai-sampai diketok, Ali, bangun, tahajud. Kata Ali, ya Rasulullah, kami ditidurkan Allah, ketiduran kami. Kalau enggak ditidurkan Allah, enggak tidur kami. Sampai-sampai Nabi pukul, Pak. Memang manusia ini ya. Kalau dikasih tahu ada aja jawabannya. Sampai-sampai, itu Nabi ketok paha. Ini kayak kita lah dinasihati. Ada aja jawaban kita misalnya kan. Ya Rasulullah kami ditidurkan. Nah Allah nih sehingga nggak terbangun nih. Dan Nabi tidak dibangunkan tuh. Siti Fatimah dibangunkan, Ali dibangunkan. Untuk apa? Menghidupkan malam dengan sholat tahajud. Sebab sholat tahajud ini sholatnya ahli surga yang masih hidup di dunia. Yang kedua, Pak Subhanahu wa taala, apa kemuliaan sholat tahajud ini? Yang kedua, sholat tahajud ini senantiasa orang Allah puji dia. Orang yang dipuji Allah. Dalam surat As-Sajdah katakan bahwa punggung mereka itu sedikit sekali untuk beristirahat di tempat tidurnya. Artinya apa? Orang yang malamnya kurang istirahat itu kerjanya tak ada lain. Tahajud malam, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam hadis ini dikatakan bahwa di sepertiga malam itu rahmat Allah itu dekat ke dunia ini. Allah turun ke langit dunia, bermakna dekat rahmatnya ke langit dunia ini. Maka siapa yang minta ampun akan diampunkan Allah. Siapa yang minta kemurahan rezeki, Allah buka rezekinya. Siapa yang minta afiat kepada Allah, Allah kasih afiat. Itu menandakan malam ini, sepertiga malam ini, rahmat Allah sangat dekat kepada bumi ini. Turun rahmat Allah SWT di malam. Maka jangan habiskan malam dengan ngorok, dengan tidur. Apalagi kita sudah tua-tua ini.
Kita yang sudah tua-tua ini menyedikitkan tidur sebenarnya. Cukup tidur 5 jam saja sudah. Kita bukan anak bayi yang perlu 12 jam untuk tidur atau 9 jam. Kita juga bukan anak remaja yang perlu pertumbuhan. Enggak, kita ini sudah tua. Engsel kita banyak yang karat. Kalau engsel dibawa tidur terus makin berkarat dia. Jadi engsel yang berkarat ini dibawa untuk selalu bergoyang, berbuka macam pintu juga. Sering digoyangkan, dibuka, tutup, macam engsel pintu, dikasih minyak. Jadi nggak berkarat dia. Tapi kalau pintu nggak dibuka-buka, berkaratlah dia. Dibuka apa ya? Bunyi dia macam kita juga. Makin tua makin banyak tidur, kan banyak orang tua seperti itu. Makin tua makin banyak tidur. Padahal makin tua makin suruh ibadah. Karena untuk tidur yang panjang itu nanti di alam kubur sana. Mau tidur enak ya di sana, di alam barzah. Ribuan tahun itu. Nah, gitu. Sebab juga yang kedua, kenapa disuruh bangun kita di hari orang tua-tua ini sebenarnya gitu. Supaya kita jangan pikun di hari tua kita. Banyak orang sudah pensiun pikun, Pak. Entah apa amalnya waktu muda dulu, kadang-kadang. Sehingga ketika dia pensiun, berumur 55 tahun, kalau di perusahaan 55 tahun, Pak. Kalau pegawai negeri 60 tahun, kalau 58 tahun. Kalau guru 60 tahun. Kalau hakim ada yang 70 tahun. Wah, karena mereka nggak pakai tenaga, hakim, guru besar, dosen, ya kan? Itu sampai 70 tahun. Jadi kadang orang pensiun begitu 55 tahun, udah pikun, berak dalam celana, kencing di mana-mana. Itu pikun namanya. Sebab apa? Habis untuk tidur waktunya. Jadi hari tuanya ditidurkan Allah, sekalian akal-akalnya itu. Tapi kalau kita di hari tua kita ini banyak zikir kepada Allah, makin tua kita makin berbisik-bisik dengan Allah. Merayu-rayu Allah Subhanahu wa taala. Bangkit kita di hari tua kita ini. Malam kita bangkit. Enggak dipikunkan oleh Allah. Coba lihat tiga imam-imam, orang-orang ahli zikir itu. Makin tua makin berseri wajah tuh, makin tua makin berseri, makin berseri, makin berseri. Makin bersinar wajahnya, walaupun giginya ompong. Gigi boleh ompong, tapi wajah bersinar. Sebab apa? Makin tua makin kencang zikir. Makin tua makin banyak tahajud. Begitu keluar dari kamarnya, dari rumahnya, bercahaya wajahnya. Nur wajahnya. Coba kita banti tidur aja. Subuh hayalah sholat. As-sholatu khairu minan naum. Kita masih tidur juga. Jam 10 ungkul-ungkul, tahi mata, bau kencing, pergi ketek gitu. Orang pun nengoknya pun malas. Enggak begitu sebenarnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa tahajud itu begitu istimewa disebutkan Allah dalam Quran? Sebab tahajud ini Bapak SWT adalah kebiasaan orang-orang soleh. Sholat tahajud ini kebiasaan orang-orang soleh. Nggak ada orang soleh yang nggak sholat tahajud. Nggak ada nabi-nabi yang ambia yang nggak sholat tahajud. Nggak ada nabi-nabi yang nggak sholat malam. Nggak ada itu. Nggak ada nabi, rasul, para ambia, para syuhada, para solihin yang nggak sholat tahajud. Maka ini dikatakan kebiasaan orang-orang soleh. Tahajudnya. Maka atas perkara ini berdasarkan Al-Quran surat Bani Israel ayat 79 itu, maka apa yang diberikan kepada orang tahajud? Yang nggak diberikan kepada orang nggak tahajud. Yang nggak tahajud nggak dapat, Pak. Walaupun kita rajin sholat ke masjid berjamaah, ya kan? Tapi kita nggak mau tahajud, nggak dapat itu. Karena ini khusus tahajud disebut nih. Kalau nggak tahajud, walaupun kita sering ke masjid berjamaah, sering sedekah, nggak dapat nih. Karena ini janji Allah untuk orang tahajud. Ayat ini. Apa yang pertama dikasih Allah? Coba lihat ayatnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang pertama dikasih Allah untuk orang tahajud itu
kedudukan, jabatan, prestasi yang tinggi Allah kasih. Wah, yang nggak dapat orang lain. Maqamam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Nah, jadi dikasih oleh Allah SWT kedudukan yang tinggi oleh Allah, orang tahajud. Jadi mau sukses, siapapun kita, mau pedagang yang sukses, tahajud. Bapak mau ingin pedagang yang sukses, jangan tinggal tahajud. Bapak seorang pegawai yang mau sukses kedudukannya, sholat tahajud. Bapak menjadi petani yang sukses, sholat tahajud. Bapak orang yang meniti karir, sholat tahajud, jangan tinggal. Sebab janji Allah itu, Allah tidak mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Nggak ingkari janji Allah. Itu untuk orang tahajud dijanjikan Allah. Jadi maqamam mahmudah. Dikasih kedudukan yang terpuji. Apa saja jabatan kita di dunia secara syariat. Kalau hakikatnya jangan tajak lagi. Ini secara syariat kita masih hidup di dunia. Mau sukses, tahajud malam. Karena memang sholat tahajud ini berat itu tadi. Makanya saking pentingnya ini, kedudukannya tinggi, maqamah mahmudah. Maka itu saya katakan tadi, Nabi membangunkan seisi rumahnya. Sampai Nabi katakan, beruntunglah laki-laki yang sholat, kemudian dia bangunkan istrinya, sampai-sampai dia percikkan air ke wajahnya. Dibangunkan istrinya, dibangunkan menantunya, dibangunkan anaknya. Kita orang sukses. Maka Bapak SWT, ini dia. Di samping kita sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah. Sudah tepat berjamaah, alhamdulillah. Tapi tambah satu lagi. Sebagai nafilatal lak, sebagai ibadah tambahan. Karena itu amal orang-orang soleh, amalan ahli surga, amalan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah senang melihat hambanya yang menangis-nangis di tengah malam. Maka kita nih Pak perlu berterima kasih sebenarnya kepada atuk-atuk kita ini masih bangun malam. Sebab karena dia itu Allah tahan bala di kampung kita ini. Sebab masih ada orang nangis-nangis tengah malam. Bangun dia tengah malam sambil wudu, sholat tahajud di sepertiga malam. Nangis-nangis diangkat tangan. Asbab itu walaupun balamu turun ke kampung kita ini Allah tahan. Sebab masih ada tuh atuk-atuk itu masih bangun orang tengah malam nih Pak. Bala akan dijauhkan Allah SWT kalau di suatu negeri itu masih ada orang menangis-nangis di tengah malam. Yang kedua, masih ada orang bersilaturahmi, Allah tahan musibah. Yang ketiga, masih ada orang dakwah, masih Allah tahan bala. Kalau orang dakwah dah nggak ada lagi banti, kau lah situ mau sholat, kau mau enggak, kau nggak ada urusan aku. Lakum dinukum waliyadin. Seolah-olah lakum dinukum waliyadin itu sembahyang untuk amu. Itu kan untuk orang kafir sebenarnya, bukan untuk orang Islam. Ini kita pakai untuk orang Islam kadang-kadang. Padahal itu ayat untuk orang kafir. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Bukan sholatmu untuk kamu. Kau nggak sholat nggak ada urusan aku. Berurusan sebenarnya Pak. Loh kenapa begitu? Kita sholat. Dia lewat depan kita. Nggak kita ajak. Dah ajan, yuk masjid. Apa payahnya sih? Bilang begitu. Nanti di mahsyar bilangnya, kenapa nggak sholat kau? Aku nggak diajak. Dia bilangnya. Ini dia sembahyangnya sendiri. Nggak pernah ngajak aku. Ini bapakku nih. Bapakku ustadz nih. Dia pergi sholat sendiri terus. Aku nggak pernah diajak. Jadi masalah. Padahal kita bilang, ya Allah, saya sudah ajaknya ya Allah. Sudah mengajaknya. Dia nggak mau. Iya. Berapa kali kau ajak? Ditanya Allah. 10 kali. Misalnya kan. Terus bilang anak kita, coba 11 kali diajaknya. Pasti aku mau. Ini baru 10 kali. Katanya. Coba tengok tuh. Udah kita ajak pun Pak. Itu pun masih berkilah deh. Cuma walau kali baru coba ke 11 kali pasti saya mau. Gitu. Udah diajak pun gitu juga. Maka kapan berhentinya? Alhaqumut takasur hatta zultumul maqabir. Kalau kau nggak yang mati luan atau aku yang mati luan baru berhenti. Mengajak nih Pak. Nggak ada istilah itu. Berhenti. Nggak ada berhenti. Ada terus selagi dia mau ajak. Soal dia mau nggak mau bukan urusan kita. Kita tidak menentukan orang mau apa tidak mau. Urusan kita mengajak saja. Soal dia dapat hidayah nggak dapat, berurusan Allah Ta'ala.
Itu dia. Maka Bapak SWT ini yang pertama diberikan Allah kepada orang yang senantiasa tahajud malam. Yang kedua, apa diberikan Allah kepada orang yang senantiasa bertahajud ini? Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Yang kedua, Allah bilang dalam surat itu, orang yang tahajud, Allah lah yang senantiasa membimbing karirnya itu. Sudah dinaikkan dia, dijaga oleh Allah, dibimbing selalu. Inilah hebatnya orang tahajud nih Pak. Dikawal terus oleh Allah. Orang yang senantiasa tahajud. Dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Begini kasih bimbing oleh Allah SWT. Maka orang tahajud ini nggak main-main dia Allah SWT. 70 kelebihan tahajud. Kalau orang sholat itu 70 kelebihannya dikasih Allah Ta'ala. Cakapnya penuh dengan kebijaksanaan. Wajahnya kalau dipandang menyenangkan. Mendatangkan aura segan kita kepadanya. Ya, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya dinaikkan oleh Allah SWT. Banyak sekali kelebihan. Tapi kalau berdasarkan surat Bani Israil ayat 79 ini, maka yang kedua dikatakan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa selalu berada dalam jalan rel-rel kebenaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Senantiasa dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Subhanahu wa taala, apa yang diberikan Allah taala kepada orang yang senantiasa bertahajud? Setelah Allah bilang faqur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqi. Kalau dia ada masalah, Allah kasih jalan keluar. Orang yang senantiasa tahajud malam, kalau dia punya masalah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang nggak punya masalah di antara kita ini? Semua punya masalah. Nggak ada yang nggak ada punya masalah. Mau orang kaya punya masalah dia. Orang miskin punya masalah. Orang yang lajang belum kawin punya masalah. Yang sudah kawin pun punya masalah juga. Yang sudah kawin nggak punya anak punya masalah. Yang sudah kawin banyak anak masalah juga. Yang belum laku-laku kawin masalah juga. Orang miskin nggak punya harta masalah juga. Orang kaya bermasalah juga, takut harta ini dicuri orang. Orang yang pangkatnya rendah punya masalah. Orang yang pangkat tinggi pun punya masalah juga. Nggak ada yang nggak punya masalah. Semua kita punya masalah. Karena kita masih hidup di dunia. Yang nggak ada masalah dalam surganya Allah. Kalau masih di dunia punya masalah terus. Tapi hebatnya janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tahajud yang ketiga, kalau dia punya masalah, Allah kasih dia jalan keluar. Wa akhrijni mudkhala sidqi. Dikasih Allah jalan keluarnya. Jalan keluar yang baik. Kemana? Ini ada masalah, ini loh jalan keluarnya. Ini ada masalah, ini jalan keluarnya. Masalah keluarga, ini jalan keluarnya. Masalah duit, ini jalan keluarnya. Masalah rezeki, ini jalan keluarnya. Bagi orang yang selalu diberikan bimbingan seperti itu, nggak ada masalah di dunia ini. Apapun dia, dikasih hujan nggak punya masalah dia. Dikasih panas pun nggak masalah juga. Dikasih nggak hujan nggak ada masalah juga. Kalau kita kan nggak, dikasih hujan bermasalah. Alah hujan-hujan aja. Kemarin baru hujan, ntar lagi banjir lagi nih. Alah ngangkat barang lagi. Dikasih panas, alah panas saja. Habis abu dalam rumah pinggir jalan. Kan bermasalah berarti kan. Tapi kalau orang yang selalu dia berserah diri kepada Allah SWT bertajud, nggak ada masalah. Mau kemarau, alhamdulillah. Kemarau bisa kita jualan es. Hujan, alhamdulillah. Dengan hujan datang rezeki, nanam tomat, nanam cabai, hidup nih. Begitu kira-kira. Jadi ini janji Allah kepada orang tahajud. Wa akhrijni mukhraj. Kalau ada masalah dikasih jalan keluar. Kalau ada masalah dikasih jalan keluar. Kalau ada masalah dikasih jalan keluar.
Yang keempat yang terhebat. Yang keempat nih yang lebih dahsyat lagi Bapak. Yang keempat apa kata Allah? Waj'alni min ladunka sultanan nasira, kata Allah Ta'ala. Yang keempat dikasih Allah kepada orang tahajud, kalau ada yang ganggu kamu, kalau ada yang coba-coba mengganggu karirmu, aku yang bela, kata Allah SWT. Sultanan nasira. Allah yang tolong kita. Kalau ada orang ganggu kita Pak, Allah yang bela. Jangan main-main Pak. Makanya itu ada 3 hal yang disembunyikan Allah. Satu, Allah sembunyikan rahmatnya atau keridoannya pada amal soleh. Jadi jangan anggap enteng dengan amal soleh walaupun kecil Pak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jangan anggap remeh dengan amal kecil. Yang kita bilang, alah kecil kali amalan ini. Justru kadang-kadang yang kecil itulah yang datang keridhaan Allah. Yang besar enggak kadang-kadang. Itu di zaman Bani Israel Pak. Itu ada perempuan pelacur, berbuat maksiat, bukan main-main menjual dirinya. Amalannya kok dihitung hanya kecil saja Pak. Apa amal kecilnya itu? Ngasih minum anjing yang kehausan Pak. Udah menjuru-juru lidahnya. Saking hausnya dijilatnya pasir tuh anjing tadi tuh. Anjing binatang najis. Ya Pak, kehausan. Seorang perempuan pelacur yang tidak takut dengan dosa. Nengok anjing ini kehausan, nggak ada timba, pakai sepatu botnya. Dengan selendangnya diikatnya, diambil air, ngasih minum anjing. Kalau kita pikir secara logika, berapalah, kecil kali lah itu ngasih makan minum anjing aja kok. Nggak dikasih minum pun binatang najis. Tapi apa yang terjadi kata Nabi nanti di mahsyar, di hari kiamat. Ketika ditimbang amal nih perempuan pelacur ini, karena dosanya sangat banyak, maka kata diputuskan perempuan ini diseret ke neraka. Seret perempuan ini ke neraka. Waktu diseret ke neraka kata Nabi, menggonggonglah anjing ini di hadapan mahkamah Allah. Seekor anjing menggonggong di mahkamah Allah. Kata anjing ini, ya Allah, demi kemuliaan-Mu dan keagungan-Mu ya Allah, aku mohon kepadamu, ini perempuan ketika di dunia pernah ngasih minum aku ya Allah, sedang kehausan, makhluk-Mu yang hina dina ini ya Allah. Maka ya Allah, dengan kerahiman-Mu dan keagungan-Mu ya Allah, timbang amal perempuan ini mengasih minum aku ya Allah. Waktu ditimbang amalnya minum anjing ini, walaupun nampaknya kecil, tapi asbab dia ada sayang kepada penduduk, kepada makhluk Allah. Yang walaupun najis ini ciptaan Allah, makhluk Allah. Sehingga kata Nabi, siapa yang menyayangi makhluk Allah di bumi, maka penduduk langit akan menyayanginya. Maka dengan kemuliaan Allah dan hak prerogatif Allah, kata Allah, demi keagunganku dan kemuliaanku, asbab ini perempuan sayang kepada makhlukku, walaupun datang najis, maka seluruh dosanya kuampunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan ini kata Nabi dalam hadis Imam Muslim, ditulis dalam kitab Sahih Muslim, asbab ngasih minum anjing, dimasukkan ke dalam surga, dihapuskan dosa berzinanya bertahun-tahun itu Pak. Lihat bagaimana Allah menyembunyikan rahmatnya dalam amal soleh, walaupun kecil saja Pak. Jadi jangan enteng, anggap enteng dengan amal soleh walaupun kecil. Yang kedua, kemurkaan Allah, Allah simpan dalam kemaksiatan. Begitu juga kebalikannya. Jangan anggap sepele dosa kecil. Jangan kita pikir dosa kecil ini alah kecil kok. Main judi cuman cepek-cepek kan gak ada masalah. Dicakru, ala iseng-iseng Pak. Yang kalah bayar kopi. Nampaknya iseng-iseng. Tapi bertahun-tahun mainnya. Iseng-iseng memang. Tapi berpuluh-puluh tahun. Itu aja kerja. Sampai-sampai dia semayang ya, udah hajar aku tengok udah selama aku tinggal di kampung ini, di sini aja kalian nggak bangun-bangun hajar, di masjid pun kalian nggak dengar. Allah kirim salam aja sama Allah, bilang kami sibuk.
Sampai-sampai kalimat syirik seperti itu keluar. Seolah-olah Allah itu kawannya. Kalau kalimat ini keluarkan, kata ulama murtad ini orang. Sebab menyamakan Allah itu dengan kawannya. Bilang sama Allah, kalau ditanya nanti, bilang kami sedang sibuk. Karena kecil Pak, sepele kan kalimatnya. Sepele kalimatnya itu, tapi besar di timbangan Allah Ta'ala. Maka jangan main-main. Jadi kita pikir, alah maksiat kecil aja kok. Jangan main-main. Justru di maksiat kecil itu yang Allah murka, kadang Allah simpan. Jarang orang jatuh di batu besar Pak. Banyak orang jatuh di batu kerikil. Orang nggak akan jatuh di batu besar. Kenapa? Oh batu besar ini. Ngelak dia. Batu kerikil. Ngong. Batu besar. Sebeng. Batu kerikil ngong. Tepak. Lepup. Jontor bibir. Bawa kereta Pak. Jangan main-main. Banyak orang jatuh di batu kerikil. Bukan batu besar. Maka hati-hati kata Nabi SAW. Allah simpan kemurkaannya di kemaksiatan. Yang terakhir Allah sembunyikan walinya di kalangan manusia. Jadi jangan anggap orang lain itu leci, lepe, jangan. Justru kadang-kadang yang kita anggap lepe itu wali Allah pula. Itu tadi dia. Yang kata Allah SWT, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang nyakiti kamu, aku Allah yang membelanya. Tahu-tahu yang kita sakiti ini wali Allah. Nangis, memang nggak melawan dia. Nggak melawan dia, orang dia lemah. Lusuh, letoy, lepe, loyo. Nggak ada harga di mata kita. Tapi begitu dia nangis, kita zalimi dia, nangis dia. Dia angkat tangannya ke langit. Mengadu dia kepada Allah, punah kita Pak. Ngadu dia kepada Allah, punah kita. Di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Julaibib. Orangnya macam itu lepe, lusuh, hitam, ceking, lusuh. Sampai dipanggil Nabi, ya Julaibib, mari itu tanya. Sahabat ditanya Nabi, macam mana pandangan kita tentang Julaibib nih, kata Nabi. Alah kami nengok dia lepe loyo begini, ini orang yang kalau dia berbicara jarang orang mendengarnya. Kalau dia meminang jarang orang mau terima nih. Karena memang begitu, orang tidak punya apa namanya? Status lah begitu, tak punya status. Tapi Nabi sangat cinta kepada dia. Sampai-sampai Nabi tanya, hai Julaibib, kenapa nggak menikah? Kata Julaibib, siapa yang mau sama Julaibib ya Rasulullah? Julaibib orang hina, bekas budak, miskin macam ini. Nah, diam Nabi. Nggak lama berapa masa kemudian jumpa dia tanya, kapan kau menikah? Bukan nggak mau menikah ya Rasulullah, siapa yang mau sama Julaibib? Sampai kali yang ketiga jumpa lagi dengan Nabi ditanya, kenapa nggak menikah? Siapa yang mau sama Julaibib? Kata Nabi, pergi ke rumah Fulan bin Pulin, lamar anak gadisnya. Bilang kau disuruh diutus Nabi. Bilang kau diutus Nabi. Datang dia, kalau dia diutus Nabi, pergi dia. Setelah memberikan salam, kata Julaibib, wahai hamba Allah, saudaraku, aku diutus Nabi kemari. Ada apa? Saya ingin melamar anakmu. Oh, kata orang, mana bisa kau melamar anak saya? Enggak. Waktu dia bilang enggak. Kenapa? Lepe macam itu tadi, udah loyo, letoy, lusuh. Enggak, katanya. Anak gadisnya dengar dari kamar. Keluar dia, ya ayahanda. Dia ini utusan Nabi. Tidakkah ayah dengar tadi katanya dia diutus oleh Nabi kemari? Demi Allah, kata anak gadisnya. Aku anakmu hai ayah. Ketika Allah dan Rasulnya telah perintahkan, maka tidak boleh kita membantah. Sebab kalau kita membantah, apa kata Nabi? Membantah perintah Allah SWT. Ati Allah, ati Rasul. Maka ini perintah Allah. Aku demi Allah, ridho aku dinikahi oleh Julaibib ini. Wahai ayahanda, dunia dan akhirat. Bisa bilang ayah, dinikahkan. Begitu malam pertama, keluar pengumuman perang. Pengumuman perang. Baik kaum muslimin, kita diserang oleh Romawi. Keluar pengumuman perang.
malam itu. Bergejolak hati Julaibib. Mau malam pertama apa memanggil seruan Allah? Memenuhi seruan Allah atau seruan nikah? Udah nikah malam pertama. Tapi memang begitulah dia katakan tadi. Wali Allah tersimpan di dalam umatnya ini. Maka Julaibib memilih seruan Allah. Masa panggilan Allah dikalahkan sama kepanggilan perempuan. Diam-diam dia daftar ikut perang. Maka ketika perang meletus, berperanglah dengan sungguh-sungguh Julaibib. Nggak ada yang kenal dia karena orang sepele ya sahabat, nggak perlu sama dia, karena nggak, memang orang tak punya status, orang biasa-biasa aja. Kalau dia datang nggak ditanya, pulang nggak dihantar, macam jelangkung, ya kan? Datang nggak dipanggil, pulang nggak dihantar, kan gitu kan? Siap perang dihitung oleh Nabi. Lengkap. Kata Nabi nggak lengkap nih, ada satu yang kalian nggak tahu siapa? Julaibib. Dicari, ternyata dia dalam keadaan sakratul maut, di pangkuan Nabi. Di pangkuan Nabi. Senyum dia, ya Rasulullah, aku bangga walaupun bekas budak hina, tapi hari ini bisa mati di pangkuanmu. Nangis Nabi, memeluk Julaibib. Nampaknya orang sepele, tapi dia yang Allah cinta, Nabi pun cinta kepadanya. Dan ketika matinya turun bidadari tadi. Nabi pertama menangis, habis itu Nabi senyum buang muka. Ditanya, kenapa buang muka Nabi? Kata Nabi tadi, saking berebut-rebutnya bidadari turun dari surga menjemput ruh Julaibib ini, salah satu bidadari tersingkap roknya, betisnya, nampak kakinya, maka aku buang muka. Kata Nabi, nampak aku di antara bidadari yang turun merebut untuk membawa ruh Julaibib ini, salah satu bidadari tersingkap kain di betis kakinya, maka Nabi buang muka. Maka Nabi senyum habis itu. Itulah dia Bapak SWT. Maka jangan kita menganggap sepele orang yang kadang-kadang nampaknya tak punya status. Justru kadang-kadang Nabi Khidir, kalau kita baca riwayat Sufi itu Pak, banyak menyamar, merubah dirinya jadi orang hina. Pernah datang kepada ketua NU pertama, Syekh Hasan Asy'ari, nyamar jadi orang yang membersihkan got. Dan itu datang ke tempat Syekh Asy'ari, kakeknya Gus Dur, dikasih minum. Atau kakek Gus tahu ini Nabi Khidir. Nah, jadi waktu dia minum, beringos orang. Dia minumlah teh dihidangkan Hasan Asy'ari ini. Tinggal separuh. Oh, begitu. Kan jorok. Waktu udah pulang orang ini, ditanya sama gurunya, siapa yang mau minum bekas tamu saya ini? Kata orang, enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau orang. Waktu minum tadi tukang membersihkan paret. Tinggal sedikit. Enggak ada yang minum, enggak ada yang diam semua. Nah, kalau enggak ada yang minum biar aku yang minum, kata gurunya. Diminum. Sampai habis. Muridnya sampai gini. Ih, joroknya tuan guru nih. Habis itu apa kata gurunya? Tahu enggak kalian siapa tamuku tadi yang datang? Enggak, tuan guru. Itulah Nabi Khidir datang bertamu kepadaku hari ini. Rame-rame ngerebut gelas tadi. Mau dijilat kasih air. Mau minum lagi. Apalagi orang udah pergi. Jadi jangan main-main. Kata ulama dua yang masih hidup, Nabi Khidir dengan Ilyas di bumi, Nabi Idris dengan Nabi Isa di langit. Udah ajan. Oh, Masya Allah. Jadi singkatnya, itulah dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada saya menyampaikan dan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk senantiasa bisa melaksanakan sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.